Pemirsa, masih ditemukannya imam dan khotib yang belum memenuhi kriteria saat melakukan tugasnya di masjid akan mempengaruhi proses pelaksanaan ibadah sholat dari para makmum. Oleh karenanya, Masjid Agung Joyo Wikramo melakukan pembinaan dan juga peningkatan kompetensi bagi imam dan khotib Masjid se-Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kompetensi diikuti sebanyak 107 imam dan khotib se-Sumatera Selatan, diantaranya Kota Palembang, Muara Enim, Moba, dan Oku, di mana para imam dan khotib ini akan mendapatkan sejumlah materi, diantaranya tentang membaca surat Al-Quran yang baik dan benar, terutama Al-Fatihah saat menjadi imam dan khotib, dari sejumlah pemateri yaitu para kiai dan ustadz. Hari pertama kita akan menyampaikan materi taksin, membaca dan bagian membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi materi khusus ini untuk praktek Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Karena yang sampaikan tadi bahwa Al-Fatihah itu rukun dari sholat, maka perlu ditekankan, perlu dipadukan untuk lebih maksimal daripada atau belajar Al-Fatihah. Sementara itu, Wakil Imam Besar 1 Masjid Agung Joyo Wikramo, Kiai Sarifuddin Yakub menjelaskan saat ini masih banyak ditemukan imam dan khotib yang belum memenuhi kriteria dan tidak standar dalam menjalankan tugasnya. Karena menurut Sarifuddin, jika sholat dan juga khotib kurang baik akan mempengaruhi ibadah sholat dari makmum, terutama saat menunaikan sholat Jumat. Kriteria ya, standar, padahal baik sholat maupun khotib kalau kurang rukun itu tidak sah khutbahnya ya, apalagi khutbah Jumat. Kalau tidak sah khutbahnya maka dia wajib menambal sesudah sholat Jumat 2 rakaat dengan sholat zuhur 4 rakaat. Jadi risikonya tinggi kalau tidak memenuhi kriteria, makanya Masjid Agung berangkat. Pembinaan dan peningkatan kompetensi untuk imam dan khotib se-Sumatera Selatan dilakukan oleh Masjid Agung Joyo Wikramo selama 3 hari, dan kegiatan ini dilakukan setahun 2 kali oleh Masjid Agung Joyo Wikramo. Firman Hidayat, PAL TV.